Baik dok, Dokter Astuti terima kasih sekali lagi sudah bergabung dengan BUMN Inc. Kami sangat mengapresiasi sekali dok di tengah hari-hari ini, hari-hari yang sibuk dan melelahkan buat rumah sakit dan tentunya buat tenaga kesehatan. Saya juga baru keliling nih, lihat wajah saya sudah merah. Keliling ini ya, mantau situasi di rumah sakit ya. Semuanya harus dilihat karena ya semuanya memang harus dalam pantauan kita. Kasihan kan orang-orang itu bagaimana bekerja di ICU yang sangat ya membuat, bisa dibayangin lah ICU kayak gimana gitu ya. Ya betul dok. Dok kalau boleh diceritain kondisinya gimana dok sekarang di RSUI dok? Seberapa banyak pasien dan tenaga kesehatan yang di sana, kabarnya bagaimana dok? Oke, baik, terima kasih. Jadi RSUI itu sampai sekarang pasiennya udah lebih dari 150, belum lagi ditambah yang masih ada di IGD. Jadi kalau menurut saya sih lumayan banyak ya. Ini yang saya ceritakan memang pasiennya COVID aja. Nakes kami kemarin yang pertama bulan apa sih, jadi lupa. Bulan Juni dilakukan pemeriksaan waktu ada third wave itu yang third attack itu. Jadi ada yang positif 150. Ya saya juga nggak tahu lah apakah positif dari rumah sakit, udah pasti itu kemungkinan besar karena resiko pekerjaan. Yang kedua dari cluster, family cluster, kita juga nggak tahu. Jadi sebenarnya ya sudahlah, mau diapa-apain juga tidak ada yang perlu disalahkan dalam hal ini karena semua orang juga bisa terkena. Jadi mereka yang dari 150 yang positif, direktur saya terkena 2, mungkin kenalah sama Pak Bowo ya, Pak Bowo kena sama Dr. Arza, diobatin sampai dengan di terapi infus pakai remdesivir. Alhamdulillah Pak Bowo dan Dr. Arza sudah sehat kembali. Itu resiko pekerjaan. Yang kedua, nakes yang lainnya yang dirawat juga, ada yang dirawat tapi tidak terlalu banyak, hanya 30, sisanya isolasi mandiri. Sebagian sudah negatif lagi dan sudah kembali bekerja, seperti itu. Memang resiko ya kalau namanya bekerja mengurus orang-orang dengan COVID, kemungkinan terkena COVID itu memang besar sekali. Tapi apapun itu tetap kita kerjakan, dalam artian semangatnya adalah semangat membantu orang-orang, sehingga membuat saya menjadi lebih menjadi lebih respect lah terhadap mereka. Perawat-perawat kami atau dokter-dokter kami itu memang relatif jauh lebih muda lah. Saya paling tua di sini, mereka luar biasa seperti itu. Jadi bukan cuma nakesnya saja, semuanya saling membantu. Jadi pekerjaan kami itu benar-benar luar biasa. Rumah sakitnya kelihatannya masih produksinya kecil, tetapi sebetulnya sudah hampir 200 nanti. Kalau dibuka lagi di lantai 11, kami akan menambah 40 bed lagi. Jadi seperti itu. Jadi ya, menghadapi lonjakan kasus ini berarti RSUI menambah jumlah bed juga ya dok, menambah jumlah kapasitas untuk pasien COVID. Berapa persen dok penambahan? Persentasinya saya lupa, dulu saya ingat-ingat dulu. Dari 80 menjadi 150 ya, berarti hampir 2 kalinya. Jadi kalau nanti ditambah lagi dengan 40 bed lagi, itu jadi ya tinggal dikaliin aja deh sama Mbak Johana berapa banyak. Jadi yang paling luar biasa juga adalah bagaimana mengetuk perasaan mereka untuk misalnya, IGD kami itu sudah orang itu penuh banget sehingga kalau ada orang kecelakaan lalu lintas sudah akan susah masuk ke IGD karena diisi semua oleh pasien COVID. Akhirnya ya dengan kerelaan semua orang yang luar biasa ini, akhirnya karena kami masih punya IGD, untungnya RSUI itu ruangannya luar biasa banyak sekali. Jadi yang menjadi masalah adalah bagaimana mencari orang-orang yang akan merawat, ya kan. Jadi kalau dokternya sih udah cukup banyak, tapi kan yang jadi the big problem adalah nurse-nya. Jadi jadi akhirnya IGD-nya kita tambahin lagi ke atas. Jadi misalnya kalau udah jelek-jelek dari bawah, sambil nunggu ICU kita naikin dulu di IGD anak, yang tadinya IGD-nya untuk peruntukan untuk anak. Karena belum dipakai, saya pakailah ruangan itu, akhirnya bertambah lagi 10 IGD di situ. Jadi ya seperti di. Bagaimana dengan nakesnya dok? Kan tadi dokter bilang ya banyak yang kena juga akhirnya. Nah itu sementara pasiennya nambah gitu. Iya, nakesnya mengantisipasi itu gimana dok?
Jadi yang kami lakukan adalah kami membuka lowongan kerja lagi. Jadi memang lowongan kerjanya kan saya juga nggak tahu apakah ini untuk sampai ke depannya akan kita pakai atau enggak. Paling nggak saya membuka lowongan sebagai relawan. Jadi kontraknya itu 3 bulan. Tapi alhamdulillah juga ada aja yang berkenan bekerja di rumah sakit kami seperti itu. Jadi saya mengira bahwa kan ada orang-orang tertentu yang masih takut untuk merawat pasien seperti ini. Tapi di lain sisi juga mereka juga terketuk hatinya gitu seperti itu. Jadi menurut saya orang Indonesia tuh cukup luar biasa ya. Dalam artian lagi kesulitan begini ya, kami saling membantu seperti itu. Dok, sebenarnya sebelum libur Lebaran, Menteri Kesehatan itu sudah menyatakan bahwa sudah melakukan langkah antisipasi akan ada lonjakan kasus. Nah, sebenarnya RSUI ini bersiap nggak, Dok, untuk kondisi yang sekarang, atau ini benar-benar di luar dugaan? Enggak sih, karena saya sudah belajar dari yang bulan Desember. Yang Desember tuh kami lihat juga ya sama lah. Tapi yang sekarang memang lebih luar biasa. Parah. Yang kedua tuh di second attack itu yang Desember itu kami juga udah kewalahan dalam artian kita udah siap-siap nih. Jadi dari situ saya sudah mempersiapkan diri. Kita harus punya, kalau dulu kan ya oksigen tuh ya nggak sekeren yang sekarang lagi heboh banget. Tabung oksigen saya minta ke perusahaannya, akhirnya dibuatkanlah tangki yang 10 ton. Jadi itu aja sudah persiapan kami dari awal. Jadi saya mengatakan kepada direktur-direktur saya, tolong dipersiapkan apa yang kita inginkan. Kebetulan juga ada, karena mungkin rumah sakit pemerintah, jadi ada bantuan lah dari dari JICA, dari yang Jepang, pengusaha Jepang. Jadi sudah dari awal tuh, kita harus nambah nih ICU, karena ICU kami kan asalnya 19. Terus saya bilang, bagaimana kalau kita tambahkan saja? Jadi kerjasamanya adalah sama pemerintah Jepang untuk minta dibantu isinya ICU. Tapi ICU di tempat kami itu belum safe lah untuk yang penambahan 17 kamar itu belum safe untuk yang merawat. Jadi masih ruangan yang biasa aja. Jadi kami lakukan permintaan ke Pemda Depok. Jadi saya minta sebanyak 700 juta, terus dibuat negative pressure dan lain-lain sehingga ruangan itu menjadi aman. Jadi dibentuklah misalnya ruangan-ruangan yang disekat, ada antarum dan sebagainya. Jadi ada green zone, ada red zone, jadi semua sudah kita atur. Jadi memang itu sudah kita desain dari awal, karena nggak mungkin ujuk-ujuk brak orang, wah kita jadi korban semua ya. Seperti itu. Jadi itu yang pertama kami lakukan, penambahan tangki oksigen, terus penambahan ruangan ICU, penambahan mulai juga dengan penambahan perawat. Jadi memang nggak gampang juga mencari perawat. Jadi kita mulailah dari mana yang akan kita tambah. Sama satu lagi, kami bekerja sama dengan BUMN, yaitu dengan rumah sakit di bawah IHC. Jadi ada untungnya buat kami, karena apa? Misalnya kami tidak ada obat atau kami ingin menghemat harga obat, itu sudah kami lakukan. Jadi saya menghubungi IHC, BUMN gitu dan mengatakan, oh kami perlu ini. Jadi menurut saya zaman sekarang nggak mungkin orang itu bisa berdiri sendiri. Disitulah kuncinya, makanya saya menggandeng Pemda, menggandeng pihak-pihak yang mau membantu. Jadi mungkin Johanna harus tahu juga RSUI itu memang secara komprehensif menangani COVID. Jadi dari awal, dari mulai prevention itu vaksinasi kami lakukan setiap hari itu sudah 1.000 per days. Jadi ya sampai hari ini, Dok. Sampai hari ini, dan itu sampai hari ini 1.000. Yes, dibuka dari Februari ya, sampai hari ini udah hampir mencapai 70.000 yang divaksin. Februari 2021 ya, Dok? Sorry, Dok. Yes, dari bulan 2 tanggal berapa, minggu ketiga kalau nggak salah, sampai dengan sekarang. Jadi pemerintah juga meminta, oleh sebab itu tempat kami kemarin dijadikan juga kunjungan oleh Presiden, karena mungkin salah satunya adalah continuity daripada yang diinginkan pemerintah, itu bagaimana mencakup 70% herd immunity yang akan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jadi saya mendapat dukungan dengan pemberian vaksin. Jadi vaksin buat kami supply-nya sudah tidak menjadi masalah. Jadi mendapat dukungan dari Dirjen
P2P, jadi untuk mendapatkan vaksin. Jadi per minggu saya kasih 10.000, oke. Jadi saya kerjakanlah apa yang harus dikerjakan. Dan saya mendapat mandat juga untuk melakukan sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan ya kita akhir tahun tercapai semua. Udah. Seperti itu. Amin dok, amin. Dan berarti yang persiapan soal tangki, penambahan ruang ICU, penambahan perawat itu sudah dilakukan sejak masa awal pandemi ya dok? Bukan ketika terjadi lonjakan kasus sekarang ya? Yang udah pasti sih yang pertama itu memberi pelajaran kepada kami, terus yang kedua juga di bulan Desember, wah ini luar biasa. Jadi setelah Desember itulah kita bersiap-siap semuanya. Karena menurut saya tidak mungkin lah kalau kita nggak bersiap ya. Sesuatu yang terjadi, Dewas kami juga Dr. Fatima selalu mengingatkan be careful with the third attack. Jadi ya kami selalu bersiap-siap. Selain itu juga menjadi penyuntik penyemangat dari dewas-dewas kami, juga memberi pengarahan yang ya kita juga sudah memikirkan kita akan melakukan itu. Jadi diskusi lagi, oke, silakan misalnya kalau nanti perlu dana sekian silakan gitu. Jadi ya begitulah kira-kira. Jadi memang perlu disiapkan betul. Jadi terutama untuk mengerahkan, dan itu kalau menurut saya yang paling susah adalah SDM ya. Kalau barang, misalnya barangnya ada tinggal dibeli. Kalau yang SDM gimana coba. Jadi betul. Alhamdulillahnya RSUI itu punya kerjasama yang baik dengan Rumpun Ilmu Kesehatan. Rumpun Ilmu Kesehatan itu ya. Rumpun Ilmu Kesehatan itu adalah fakultas yang mengelola kesehatan, seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Keperawatan, Fakultas lintas universitas ya dok? Enggak, UI aja. Di UI kan ada semua. UI aja. Ya, lintas fakultas lah ya. Ada Fakultas Kedokteran Gigi, ada Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Farmasi. Jadi kalau saya butuh tenaga farmasi, karena harus banyak juga tenaga farmasi yang kita perlukan, saya minta ke Fakultas Farmasi. FIK juga demikian. Jadi misalnya kalau perawat yang udah jadi aja agak sulit, udah diambil juga sama rumah sakit lain. Jadi yang misalnya lagi sekolah spesialis 1 misalnya, kita mintalah ke dekan. Jadi kita benar-benar saling bahu-membahu untuk menjadikan rumah sakit ini menjadi seperti ini. Jadi support sistemnya kencang ya dok sama pandemi ini, dari swasta, dari pemerintah, dari universitas juga ya dok, diuntungkan juga ya dalam hal ini. Oh sangat luar biasa, mungkin karena nama besar UI-nya itu ya, saya juga tidak terlalu mengerti seperti itu. Jadi seperti misalnya sentra vaksinasi, karena nggak mungkin saya manggil dokter dari Fakultas Kedokteran, terus saya nggak ngasih uang ongkos jalan lah kasarnya kan. Kalau cuma dikasih 250.000 tuh cuma buat naik taksi aja ke Jakarta bolak-balik ke Depok. Nah itu alhamdulillah juga dibantu oleh Excel Asiata yang dari Februari sampai ke sekarang tanggal 23 yang berakhir. Nah nanti setelah itu akan dibantu lagi oleh Toyota sebanyak untuk 50.000 vaksin. Jadi memang luar biasa. Jadi menurut saya tanpa bergandengan tangan kita nggak akan bisa apa-apa untuk zaman seperti ini. Jadi menurut saya sama ya dengan misalnya kita butuh obat atau apapun lagi yang kita butuhkan dari dari BUMN, dari IHC itu. Kami menurut saya itu yang harus kita kerjakan bersama. Ya, tadi preventifnya sudah dok, vaksinasi, lalu peran lain RSUI dalam mengatasi pandemi selain vaksinasi, kemudian merawat pasien COVID pasca itu apa dok? Selanjutnya yang dilakukan adalah membantu pasien-pasien yang sedang isolasi mandiri. Kami punya yang namanya One Stop Service COVID-19. Jadi ada paket-paketnya lah. Apakah pasien itu akan ke RSUI misalnya yang sudah positif ya, apakah yang paketnya cuma 1 hari, nanti kami yang menentukan, oh Anda boleh isolasi mandiri atau tidak. Nah setelah isolasi mandiri ada paketnya, ada yang 10 kali pertemuan dan sebagainya, itu sudah kami lakukan. Selain itu yang lainnya adalah jadi karena dokter saya masih muda-muda dan juga pandai-pandai, jadi itu selalu melakukan, mungkin nanti Anda bisa melihat di Instagram kami, RSUI Instagram itu selalu nggak pernah sepi ya. Jadi ada kegiatan apa misalnya, sampai pada waktu pandemi ini juga saya membuat klinik, sampai klinik kecantikan aja saya buka, karena kita memang bisnis rumah sakit itu harus berpikir, ini orang nggak semuanya kena COVID gitu ya, kalau ada something happen with the skin atau with the teeth atau apapun lah, itu saya harus siapkan.
Jadi satu-satunya klinik gigi yang buka di rumah sakit kayaknya cuma di RSUI. Pede sekali ya dokternya. Iya. Bayangkan buka mulut itu kan banget dok, betul. Benar. Tapi kita alhamdulillahnya aja ragu-ragu gitu. Iya, insya Allah kesini kalau perlu berobat, bukan cuma berobat kan ke gigi kita ada yang diperiksa. Estetik juga ya. Yes. Nah di tempat kami tuh memang buka terus. Kan saya lihat nih di rumah sakit FKG rumah sakit punya UI aja yang di Salemba itu nggak berani buka sampai tanggal 29 masih tutup. Yang ngikutin PPKM kalau di tempat saya ya karena pasiennya juga banyak yang perlu sampai hari Sabtu juga masih tetap buka. Tetapi kami juga bukan sembarangan seperti itu. Dalam artian kami sudah menyiapkan apakah ada suction yang khusus buat menyedot nafasnya si pasien gitu. Seperti itu, terus dilengkapi juga dengan dokter-dokternya sudah memakai baju BSL 3 seperti itu. Jadi menurut saya yang memang kita harus bersiap semuanya karena memang rumah sakit itu tempat semua orang harus meminta pertolongan kepada kami. Seperti itu Mbak Yohana. Jadi melayani pasien COVID juga, tapi pasien lain untuk pengobatan treatment biasa juga tetap berjalan ya dok, pelayanannya ya dok. Alhamdulillah karena memang bentuk bangunannya di tempat kami itu memang tidak bersatu seperti sebagaimana rumah sakit yang lain. Jadi memang hospital juga berdiri sendiri. Jadi saya bisa mengatakan ya cukup aman lah. Tetap kami melakukan screening dan sebagainya untuk melihat pasien kita apakah akan ke poliklinik. Jadi memang banyak sekali yang dikerjakan. Jadi kebayang ya 1.000 untuk vaksinasi. Terus yang orang COVID sudahlah itu kan pintunya juga sendiri. Terus setelah itu ada ruangan lain lagi yang buat orang-orang non-COVID. Karena memang pelayanan dimanapun ya tetap harus kita utamakan. Yes, betul. Nah dok, lepas dari soal COVID ya, melayani pasien COVID, melayani pasien yang tidak COVID pun itu bagian dari pengabdian masyarakatnya rumah sakit gitu. Nah kemudian RSUI karena terafiliasi juga dengan lembaga pendidikan juga mengemban misi dan visi untuk menjadi tempat penelitian dan pendidikan. Nah itu implementasinya gimana dok di masa pandemi ini? Apakah kemudian terabaikan atau tetap berjalan dok? Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya sih kita jalan bareng pada akhirnya. Pelayanan is number one, udah pasti ya. Penelitian juga jalan, karena yang paling banyak justru penelitian yang berkaitan dengan COVID terutama. Tetapi ada juga yang lain, misalnya seperti bagaimana kasus psikologis dari orang-orang yang sedang bekerja dan sebagainya itu tetap dikerjakan. Untuk yang lainnya juga. Jadi misalnya kalau penelitian di keuangan dan sebagainya itu masih bisa dilakukan. Jadi menurut saya ya apapun hidup kita harus tetap tetap go show gitu loh, harus jalan terus ya. Jadi emang nggak bisa kalau bilang gua mah COVID aja lah, yang lain nggak bisa saya bilang. Nah persiapannya adalah menjadi rumah sakit di zaman yang paling gak enak dari selama hidup saya ini. Baru sekali ini saya menjadi kurang nyaman, tetapi kita harus mengerjakan semuanya. Jadi saya tetap mengerjakan semuanya walaupun yang nomor satu adalah menolong pasien-pasien COVID. Penelitian berjalan terus. Jadi penelitian yang multi center dan multinasional juga sedang dikerjakan, seperti penelitian tentang antigen COVID yang mengajak penelitian itu misalnya dari Maldives. Coba ya Maldives bikin penelitian, saya bilang masa kita kalah. Jadi ikutlah saya. Terus juga sambil jalan nih, sambil sedang begini nih juga, karena we are teaching hospital, saya mungkin di bulan Agustus akan menerima mahasiswa koas yang akan melakukan modul isolasi mandiri, jadi isomantau ya, jadi isolasi mandiri dalam pantauan itu akan dilakukan oleh FKUI. Jadi kami akan membuka sambil kami juga menyiapkan diri untuk melakukan akreditasi rumah sakit pendidikan. Kebayang nggak sama Mbak Yohan? Wah gila, ribet banget ya. Emang ribet sih, tapi saya harus kerjakan semua. Kalau saya kan di root, enak dong, tinggal nyuruh-nyuruh orang aja. Tapi kan mikir dok. Iya. Terus dibilang gini, Dr. Astuti nggak galak, cuma nyuruh-nyuruh aja. Saya bilang, habis saya cuma punya mulut nih, gimana? Mulut sama jari ya dok, tinggal nunjuk aja. Yes, benar. Telunjuk sakti. Tapi alhamdulillah karena mereka bersemangat semua ya kita kerjakan lah.
walaupun kadang-kadang misalnya SDM bilang, dok boleh nggak WFH lagi pegawainya, karena misalnya kalau di bagian administrasi yang nggak langsung berhubungan, ya saya juga sangat mengerti lah hal itu. Saya bilang boleh, tapi hasil kerjanya tolong dicek. Kalau hasil kerjanya jelek, saya nggak kasih lagi. Waduh, seperti itu. Jadi orang-orang tertentu yang tidak terlibat langsung boleh di WFH kan. Tapi kan kalau yang namanya nakes mana bisa WFH. Saya aja WFH, work from hospital every day. Jadi kayak 24 jam dok di rumah sakit. Yes, dok. saya tinggal di rumah sakit malahan. Aku ngecekin malam-malam ngapain aja. Resiko pekerjaan tadi ya dok ya. Yes. Dinikmatin aja ya dok. Betul. Nah kalau kerjasama dengan pihak asing dok, kerjasama internasional di luar COVID ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh RSUI? Ya. Yang paling banyak sih mungkin tentang penelitian ya, penelitian atau uji-uji daripada misalnya alat-alat mereka yang akan diuji atau reagen-reagen yang akan diuji, itu banyak yang sudah dilakukan. Jadi kami juga bermitra dengan Pharmalkes, dengan Departemen Kesehatan. Jadi Dr. Astuti tolong diuji ya, misalnya ini reagen-reagen dari Cina, dari mana. Nah, saya akan melakukan penelitian itu dan sudah banyak yang kami lakukan penelitian. Jadi ya begitu, ada yang sakit, misalnya lagi sakit, misalnya karena COVID berhenti dulu. Setelah baik jalanin lagi ya. The life must go on. Betul. Tapi kalau untuk orang-orang yang bisa mengerjakan pekerjaannya dari rumah, saya akan izinkan untuk bekerja dari rumah dengan pantauan, dalam artian ya jangan sampai nanti kalau misalnya bekerja di rumah dia lupa nggak ngerjain, nah takutnya dia nanti bawa klaster lagi. Oleh sebab itu memang selalu kami saling memantau, saling mengingatkan seperti itu. Ya, lebih fleksibel ya dok untuk yang tidak berhubungan dengan pasien ya. Nah dok, terakhir dok, sebagai direktur utama, kiatnya dokter untuk membawa RSU ini menjadi RS unggulan. Kita ngomonginnya masa depan nih dok, kalau hari ini kita hadapi hari ini. Kalau masa depan kiatnya dokter apa? Strateginya dokter apa? Kiatnya ke depan adalah menjadikan teaching hospital ini, RSUI ini menjadi yang terstandar internasional. Itu bukan pekerjaan yang mudah karena kita harus menggandeng banyak sekali. Jadi saya mungkin yang kemarin sudah ditawarkan oleh, itu belum saya tindak lanjuti karena keburu ribet ini, adalah kerjasama dengan university dari berbagai belahan dunia. Yang udah ngajak kerjasama adalah dengan Zhongshan University dari China, tapi saya juga belum mengiyakan, belum ketemu, belum ngobrol seperti itu. Yang kedua mungkin dengan Jepang, karena banyak dokter-dokter kami ini yang berafiliasi sekolahnya yang mengambil program doktoral itu dari Australia, dari Jepang, dan dari negara lainnya. Saya minta mereka untuk menghubungkan kami dengan rumah sakit lainnya atau dengan university lainnya. Yang kedua adalah melakukan kerjasama yang sudah dimulai oleh direktur kami terdahulu, Dr. Yulianto, adalah membuka program KB untuk pelatihan South Country. Jadi banyaklah yang akan kami lakukan yang di masa mendatang. Artinya bahwa kami harus go internasional. Nah, itu yang menjadikan saya harus membuka dulu. Jadi mungkin yang ini sih baru ngobrol-ngobrol aja, belum kejadian lah, belum terjadi. Terus yang kedua adalah menyiapkan SDM kami untuk belajar juga di negara-negara yang akan kita ajak kerjasama. Jadi ketahuanlah kalau misalnya dokter-dokter saya luar biasa dan sebagainya. Jadi memang meniti jembatan seperti itu. Yang ketiga adalah kita bekerja sama dengan Departemen Pertahanan karena mereka belum punya fakultas kedokteran, tetapi mereka sudah mempunyai calon mahasiswa atau mahasiswanya sudah ada, mungkin kita bisa bekerja sama. Jadi banyak sekali sih yang pada akhirnya bisa kita lakukan. Jadi itulah tadi balik lagi bergandengan tangan akan menyebabkan kita menjadi yang terbaik, rumah sakit terbaik. Mimpi saya adalah menjadikan rumah sakit UI ini menjadi yang pertama, menjadi rumah sakit yang bisa dibanggakan di dalam negeri kita sendiri. Dan itu tidak mudah menurut saya, tapi harus dikerjakan. Eranya kolaborasi sekarang ya dok? Yes, dok. Betul. Nggak bisa kita sendirian. Betul. Dok, kalau kiat sehatnya apa dok? Nih hari-hari ini kan sibuk, pasti super sibuk. Betul. Ancaman virus juga di depan mata.
Betul. Kalau dokter hari-hari gimana dok jaga kesehatan dok? Ada kebiasaan jaga kesehatan yang paling pasti ya prokes lah yang pertama. Jadi benar-benar saya memakai masker yang 5 ply sekarang ini, nggak bisa lagi yang kalau dulu cuma selebar aja bisa, sekarang ini beda ya. Kalau kami sih sudah menerapkan juga yang memakai 2 masker itu. Kalau saya nggak pakai aja yang langsung yang tebal itu, sampai susah banget kalau mau ngomong. Atau kalau mau ke daerah yang terinfeksi, saya pasti memakai yang N95 seperti itu wajib banget. Yang kedua selalu mencuci tangan, karena ya virus kalau nempel di tangan kita dicuci pakai sabun, terutama saya sih nggak suka pakai alkohol, pakai sabun langsung luntur lah ya, mati virusnya. Itu penting banget. Yang ketiga banyakin minum air putih, kali itu yang paling penting, sama makan yang lebih sehat lah, sama olahraga. Ya olahraga nggak mendatangi orang-orang yang heboh. Kebetulan saya tinggal di UI, di kompleks UI, jadi itu benar-benar seperti kota mati, nggak ada orang yang lewat kecuali orang yang nyapu di jalan. Nah itu everyday saya kerjakan berapa ya, satu setengah jam atau satu seperempat jam itu saya kerjakan setiap hari. Apa, dok? Jalan, karena menurut saya olahraga yang paling baik itu adalah olahraga jalan kaki. Saya udah 58 tahun loh. Wow. Dengan sakit yang luar biasa, sakit saya ada autoimun, tapi bagaimana cara menjaga tetap biar bisa sehat, itu memang harus jalan kaki. Terus satu lagi yang paling penting adalah berjemur. Nah itu saya suka lupa, karena tiba-tiba banyak kerjaan, udah jam 12, berjemur 15 menit saja, itu bagus banget. Karena itu akan menambah provitamin D kita ya, jadi nggak usah minum obat, juga harusnya berjemur aja kayaknya Mbak Yohana, lebih keren. Dan dokter masih visiting di ruang-ruang rawat ya? Iya, saya sih keliling aja karena kan kita di manajemen ya. Jadi kita lihat bisa di ICU apanya yang kira-kira menurut kita dari segi manajemen masih bisa membantu lebih slim lah di dalam ruangan itu, ya saya harus keliling. Barusan juga baru keliling saya. Nggak apa-apa insya Allah. Sama satu lagi ya, kalau saya kan nggak boleh divaksin. Kalau orang-orang yang vaksin harus divaksin. Oh iya, karena dokter ada kendala sakit tadi ya? Yes, nggak boleh, sama dokternya dibilang, ayo dok kalau mau nanti dokter masuk ICU. Aduh, jangan. Resiko. Beresiko tinggi. Ya udah, paling juga anak-anak juga warga UI juga selalu mengingatkan, dok hati-hati ya, jangan lewat situ. Tapi kan karena tuntutan pekerjaan nggak mungkin juga saya nggak ngelihat gitu kan. Iya, nggak apa-apa, bismillah aja. Yang penting sudah ya melakukan prokes, itu yang paling penting. Oke, Dokter Astuti, terima kasih banyak buat waktunya, sehat selalu ya dok. Thank you. Iya, sama-sama. Maaf ya buat semua nakes di sana, terima kasih banyak. Baik, terima kasih sama-sama. Iya dok, sampai ketemu. Sehat-sehat ya. Iya, sama-sama. Bye dok. Bye.